Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Herlina Sari dalam bidang studi Bahasa Indonesia untuk kelas 82, 83, dan 84. Anak-anak kami, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita masih tetap belajar sempurna walaupun melalui daring dan tidak bertemu seperti biasanya. Baik anak-anak kami, untuk materi hari ini, Ibu membawakan bahasa Indonesia dengan judul berita. Nah, kamu ketahui, sudah banyak kamu lihat pada kondisi sekarang ini, pernah kamu baca di dalam media cetak, baik itu media elektronik, ada sebuah berita. Nah, apa itu berita? Mari kita jelaskan tentang apa itu berita. Lihat ke depan, informasinya. Apa itu berita? Berita adalah sebuah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disajikan melalui cetak maupun media elektronik, dalam siaran, ataupun dari mulut ke mulut, dari info yang satu ke info yang lainnya. Anak-anak kami, kamu pernah kan melihat atau menonton atau mendengar sebuah berita, baik itu di televisi maupun di dalam media cetak. Contoh, media elektronik berupa TV. Kamu pernah mendengar sebuah berita. Berita itu ada yang berupa berita yang penting, berita aktual, dan berita faktual. Nah, untuk selanjutnya, dalam kita menjabari sebuah berita, mari kita tunjukkan beberapa unsur-unsur dalam ataupun struktur-struktur dalam sebuah berita. Yang pertama di sini ada namanya 5W tambah 1H. Anak kami, apa itu 5W tambah 1H? Yang mana yang dikatakan berita yang 5W tambah 1H? Yang pertama ada namanya what. Apa artinya what? What artinya apa? Peristiwa apa yang terjadi dalam sebuah berita tersebut? Yang kedua namanya who. Siapa? Siapa yang ada di dalam peristiwa tersebut? Dan yang ketiga ada namanya when. Kapan? Kapan terjadinya berita tersebut? Nah, yang selanjutnya ada namanya where. Di mana? Di mana peristiwa berita tersebut? Yang selanjutnya ada namanya why. Apa itu why? Why artinya mengapa. Mengapa terjadi peristiwa tersebut? Yang terakhir namanya who. Bagaimana? Bagaimana berita tersebut terjadi atau bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, dari keenam seluruhan ini, inilah unsur-unsur berita yang biasa disebut 5W tambah 1H. Yang mana yang 5W tambah 1H tersebut? Nah, yang 5W adalah what, who, when, where, dan why. Yang H1-nya adalah who. Maka dikatakan adalah unsur-unsur berita dinamakan 5W. 5W tambah 1H. Baik anak-anak kami, di sini ada beberapa ciri-ciri berita. Yang pertama namanya faktual. Apa itu faktual? Ada yang tahu anak-anak kami? Baik, kita menjawab satu persatu. Faktual adalah berita yang sedang hangat, yang sedang ramai-ramainya dibicarakan orang. Dan buktinya bisa dibuktikan, dan ceritanya bisa dibuktikan. Sama dengan aktual, sama-sama hangat dibicarakan, tetapi kalau dia faktual, dia tidak seterusnya diberbicarakan orang. Ada jatah waktunya, ada tenggang waktunya. Sementara aktual, panjang cerita, panjang berita tersebut. Dan sampai-sampai orang kemana-mana membicarakan berita yang sedang hangat-hangat tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya seimbang. Apa itu seimbang? Seimbang artinya antara berita baik dan berita tak baik seimbang, rata. Berita yang tidak benar dan berita yang benar sama. Jadi orang yang mendengarkan berita tersebut tidak tahu apakah kebenaran berita tersebut terjadi benar atau tidaknya. Yang selanjutnya ada namanya lengkap. Berita lengkap adalah berita yang sempurna. Ya anak kami, berita lengkap adalah berita yang sempurna. Kemudian ada namanya seimbang. Seimbang itu tadi sudah saya katakan, apa tadi seimbang anak-anak kami? Antara baik dan buruk
sama sehingga pendengar atau pembaca tidak mengetahui kebenaran atau tidak benarnya berita tersebut. Baik anak-anak kami semuanya, saya ambil kesimpulan tentang berita ini bahwa berita adalah sebuah informasi yang diberikan seseorang kepada orang lain dari halayak ramai. Contoh, di sebuah berita kamu melihat seorang reporter mewawancarai seseorang yang telah terjadi peristiwa, maka dia disebut dengan wawancara kepada si orang yang kena peristiwa. Nah, peristiwa ada peristiwa baik dan ada peristiwa yang tak baik. Nah, termasuk dalam berita ada berita baik dan ada berita tidak baik. Yang mana contoh berita tidak baik? Ya seperti yang kita alami sekarang ini tentang kasus corona yang menjangkit di seluruh dunia. Itu namanya berita tidak baik. Nah, yang mana berita yang baik? Ya kamu sudah tahu berita baik itu biasanya ada yang peristiwa pernikahan, ada yang ulang tahun, ada yang anak lahir. Itu juga dinamakan sebuah berita. Berita bukan saja dikatakan tidak baik, ya anak-anak kami, berita yang kamu dengar tidak semuanya tidak baik, tetapi ada juga baiknya. Baik anak-anak kami, demikianlah materi kita hari ini. Ingat, untuk tugas kamu berikutnya, kamu buka buku paket bahasa Indonesia pada halaman 1 sampai 4. Pada buku tersebut ada sebuah soal dan beberapa soal. Silahkan kamu jawab soal tersebut, isi dengan baik yang sesuai dengan yang kamu ketahui dan pahami. Selamat bekerja anak-anak kami. Jangan lupa tugas-tugas ini kamu kumpulkan tepat pada waktunya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Dan tetap di rumah, jaga protokol tentang kesehatan, pakai masker apabila keluar. Selamat bertugas, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.